Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyin wa imamul muttaqin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum fayaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah
wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping sehat, kita diberi kesempatan, kelonggaran waktu, dan menyadari bahwa kita punya kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala inggih menika salat Jumat berjamaah wonten ing masjid menika. Mugi-mugi sisa-sisa kula panjenengan, umur kula panjenengan, kita selalu diberi kesehatan kalian Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun dipun jamin mlebet swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibadahipun dereng wonten, utawi pada saat itu ada sahabat yang bertanya, Al-Mughirah bertanya, "Ya Rasulullah, engkau sudah dijamin masuk surga ya Allah, ya Rasulullah, tapi engkau ibadah engkau masih seperti ini." Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Afala akunu abdan syakura?" Apakah aku enggak boleh menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita semua yang hadir di sini dereng mesti dijamin Allah mlebet swarga. Tapi marilah kita berusaha, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Di sisa-sisa umur kula panjenengan, kita semuanya yang hadir di sini, mari kita tetap bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatajawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kita membawa bekal yang paling baik, yaitu bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat taala mugi-mugi terlimpahkan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, sahabat-sahabatipun, lan dumateng kaum muslimin ingkang mengikutinya sampai dinten kiamat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, saya ingat yang pertama saya khutbah pertama kali di sini sudah saya sampaikan dengan pondasi kita, pondasi keimanan kita inggih menika menjaga tauhid. Menjaga tauhid supaya kita tetap jaga, supaya kula panjenengan kita tidak semuanya, kita tidak mencampur adukkan dengan animisme, dinamisme. Tauhid kita harus tauhid yang murni. Kita buang jauh-jauh kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak mau untuk disyirikkan, untuk diduakan dengan benda apapun. Yang kedua, hari ini saya bisa hadir di sini atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita beri tentang materi bahwa di akhir-akhir ini, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kata Ustadz Adi Hidayat yang harus kita renungkan bersama-sama, bahwa kita sudah ada di ujung dunia ini. Dunia ini sudah ada di ujungnya. Artinya apa? Ustadz Adi Hidayat jelas membaca fenomena di mana-mana, fenomena perbuatan manusia yang sudah melampaui batas, yang sudah banyak yang meninggalkan agamanya, khususnya umat Islam piyambak, khususnya umat Islam. Di mana-mana fenomena ini menjadikan kita menyadari bahwa ada suatu kesimpulan bahwa dunia ini sudah ada di ujungnya. Yang kedua, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kalau kita baca Syarah Sahih Bukhari di bab fitnah, maka di sana kita akan bisa mengambil pelajaran
bahwa fenomena hari ini, dunia ini tidak baik-baik saja. Dan apa yang dikatakan Ustadz tadi Hidayat, bahwa dunia ini sudah ada di ujungnya, artinya sudah dekat dengan kiamat. Wallahu a'lam. Untuk itu hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, supados kula panjenengan menyadari niki apa yang kita harus lakukan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 281 kita cermati bersama fenomena banyak sekali kematian-kematian di saudara kita. Di sekitar saya tadi hari ini sekitar ada 10, baik itu di Gedangan, di Laren sendiri dan di Pangkatrejo Parengan. Sekitar ada 10 orang yang sudah meninggal diumumkan hari kemarin dan hari ini. Artinya apa hadirin jamaah Jumat yang berbahagia? Kita yang masih segar bugar, marilah kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kesehatan kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Takutlah kamu semuanya pada hari ketika kamu semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu yauman turja'una fi ilallah. Kita menyadari itu, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fenomena yang ada di dalam Syarah Sahih Bukhari di jilid 35 terjemahan, di sana ada bab fitnah. Yang macam-macam fitnah itu, termasuk menjadi kategori fitnah yang paling besar adalah peperangan antara Palestina sama Yahudi Israel. Ini fitnah yang bertahun-tahun, ratusan tahun belum selesai. Berapa ribu orang yang dibunuh. Dan itulah karakternya Yahudi Israel. Dan secara umum Yahudi digambarkan di dalam Al-Quran. Kita diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, wattaqu yauman turja'una fi ilallah. Takutlah kamu pada saat engkau dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya kematian. Kita akan hidup kembali di alam kubur, di alam barzah. Tidak ada kata mati, tapi kita akan dikembalikan lagi nyawa kita dengan alam yang berbeda. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Terusannya ayat tsumma tuwaffa kullu nafsin. Kemudian setiap jiwa akan dibangkitkan. Untuk apa? Ma kasabat wa hum la yudlamun. Untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita kerjakan di dunia ini. Dan senangnya di ayat ini diakhiri wahum la yudlamun. Kamu semuanya tidak akan dirugikan apa yang sudah kita kerjakan, sekecil apapun. Wahum la yudlamun, tidak akan didolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di dalam terjemahan Al-Quran, tidak akan dirugikan kita mengerjakan sekecil apapun. Untuk apa? Untuk bekal kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat pertama yang saya sampaikan supaya kita mempunyai bekal yang kuat, ideologi yang kuat bahwa agama kita ini harus kita pegang. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai lepas, khususnya anak keturunan kita, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Khususnya anak keturunan kita, dzurriyyah kita. Kira-kira bisa dijagakah atau bisa dijaga agamanya?
setelah kita diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan semua silakan membaca di surat Maryam 56, 57, 58, 59. Setelah Allah memberikan generasi yang baik pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan oleh salafus soleh di 59 hadirin. Panjenengan buka nanti. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Fa khalafa minhum khalfun fa khalafa min ba'dihim khalfun. Maka akan hadir generasi yang setelah mereka. Setelah mereka di dalam tafsirnya adalah setelah salafus soleh, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa khalafa min ba'dihim khalfun. Apa tandanya hadirin jamaah Jumat yang berbahagia? Generasi ini muncul adaus sholata. Apa adaus sholata? Tidak bisa sholat, sholatnya hanya sepotong-sepotong. Adaus sholat, gampang meninggalkan sholatnya. Pondamennya amal ini adalah sholat kita. Di depan tadi sudah saya sampaikan pertanyaan yang besar anak-anak kita. Adaus sholata. Kalau sudah berani adaus sholata, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wattaba'us syahwat. Mengikuti hawa nafsunya, kesenangannya, tanpa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja dilakukan. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita jujur. Kalau malam hari kita jalan di pinggir-pinggir jalan, di warung-warung kopi, dia macam-macam. Pendirinya adalah orang Islam sendiri. Bila kita berjalan ke stasiun Babat malam hari, pengantar atau keluarga kita ke stasiun, atau pulangnya saat kembali dari stasiun, siapa di pinggir-pinggir jalan yang main handphone? Siapa yang main karambol? Siapa yang main kesenangannya? Pertanyaannya, sampai jam berapa mereka semuanya begitu? Apakah tidak setiap malam? Sudah bisa dipastikan setiap malam. Kesenangannya dituruti. Karena apa? Adaus sholata wattaba'us syahwat. Ini generasi yang hadir sekarang. Generasi yang hadir sekarang. Fenomena ini fenomena nyata hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Untuk itu materi saya tentang ini mengingatkan pada kaum muslimin, jamaah Perserikatan Muhammadiyah, mari kita jaga keluarga besar kita sendiri-sendiri. Karena panjenengan itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Apa yang sudah kita kerjakan kepada anak-anak kita? Apakah anak-anak kita sudah bisa menjaga sholatnya? Apakah anak-anak kita bisa membaca Al-Quran? Kalau habit hidupnya setiap malam jagongan, bermain HP, kesenangannya terus-menerus, dipastikan sudah sampai pagi hari otomatis sudah meninggalkan sholatnya. Adaus sholah. Karena itu pegangan pertama, pondasi pertama.
Innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat ini sebagai pondasinya untuk mengerem dari perbuatan fahsya. Kalau sudah berani sholatnya sudah ditinggalkan, meremehkan sholat, maka otomatis perbuatan-perbuatan yang lain akan dikerjakan. Inilah hadirin keadaan kaum muslimin kita. Tidak salah Ustaz tadi Hidayat mengatakan bahwa dunia ini sudah ada di ujung karena fenomena kiamat sudah dekat. Berbagai fenomena sudah dibaca oleh kaum muslimin, oleh orang-orang pintar. Fenomena apa? Termasuk sudah di saranya hadis Sahih Bukhari di jilid 35 terjemahan, ada bab fitnah. Khusus diterangkan pada kita tentang bab fitnah, bahwa nanti di akhir zaman sudah akan banyak pembunuhan. Al-harju bahasa hadisipun, bahasa hadisnya al-harju. Ditanya oleh sahabat, mal harju ya Rasulullah? Al-qatlu. Pembunuhan. Inilah hadirin jamaah sekalian yang berbahagia. Maka khatib menasihati untuk diri saya sendiri. Saya punya putra, punya dzurriyyah. Mari panjenengan semuanya, anak-anak kita, dzurriyyah kita jaga. Bisa dijaminkah setelah kita meninggal anak-anak kita tidak meremehkan sholatnya? Bisa dijaminkah kalau kita sudah meninggal anak-anak kita sudah bisa sholat, khususnya bisa menjaga sholat 5 waktunya? Di dalam kitab Tarbiyatul Aulad, jamaah sekalian yang berbahagia, pegangannya di pondok-pondok pesantren, Tarbiyatul Aulad Abdullah Nasih Ulwan, ada jilid 1, jilid 2. Anak itu dipelajari sholat umur 7 tahun, bisa masuk SDMI. Umur 10 tahun suruh memisah tidurnya. Umur 12 tahun di kelas 6. Sudahkah anak-anak kita di kelas 6 bisa sholat dengan bagus, dengan baik? Itu pertanyaan yang harus kita jawab masing-masing para hadirin sekalian. Kula panjenengan gak ada dzurriyyah, saya punya murid, panjenengan yang jadi guru punya murid, panjenengan gak ada yoga, gak ada dzurriyyah, gak ada anak. Sepindah malih sekali lagi, mari kita jaga anak-anak kita supaya tidak adha'us sholata wattaba'us syahawat. Di dalam Tarbiyatul Aulad, hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, kalimatnya kalimat perintah jamak. Apa hadisnya? Ini di jilid 1 di Tarbiyatul Aulad Abdullah Nasih Ulwan. Muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Umur 7 tahun. Wahai para orang tua, para guru, para ustadz, mari kita betul-betul membimbing ini. Umur 7 tahun. Saya pernah ke Gresik jamaah sekalian, pondok pesantren yang besar. Di sana ada kelas-kelas SDMI ditampung semuanya. Ada kelas SMP Sanawiyah, ada SMA Aliyah. Di pondok pesantren besar. Dalam rangka membimbing anak-anak, banyak orang tua yang punya anak-anak usia SDMI diletakkan di pondok itu. Pembimbingannya luar biasa. Dengan mata saya sendiri saya melihat. Luar biasa. Untuk mencetak kader di masa depan supaya tidak ada sholata wa tabu'us syahwat. Yang kedua,
bisa membaca Al-Quran, lebih-lebih menghafalkan Al-Quran. Muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Umur 7 tahun sudah dibina oleh kedua orang tuanya, oleh ustadznya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah sekalian. Umur 7 tahun, mari kita kenalkan dengan sholat. Supaya nanti kalau sudah besar bisa memegang agamanya. Semakin lama dunia ini akan semakin lama semakin mendekati dengan kiamat. Tambah semakin dekat dengan ujung kita, ujung dunia kita. Bahwa mau tidak mau dunia ini akan hancur. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, sekali lagi kita menyadari bahwa ini sudah keadaan, mestinya sudah keadaan yang sangat saintifik dan genting. Mari kita bersemangat lagi untuk mendidik anak-anak kita supaya menjadi generasi-generasi yang baik, yang beriman dan bertakwa, tidak meremehkan sholatnya, dan menjadi pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab, apa itu uangnya atau tidak, supaya tidak seperti apa yang kita lihat dengarkan di negara kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat hadirin apa yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu lakum, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh. Innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimil sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa najib wa jannibnal fawaqisa ma dhara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al auladana auladan solihina khafidina lil Qur'an was sunnah fuqaha fid din wa mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'al auladana auladan solihina khafidina lil Qur'an was sunnah wa fuqaha fid din wa mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir dhanbana wa tahhir qalbana wa khassin farjana. Allahumma barik lana fi auladina
wa barik lana fi azwajina wa barik lana fi abaina wa ummahatina. Allahumma tawwil umurana fi ta'atik wa ta'ati rasulik wa ja'alna min ibadikas sholihin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa tilka wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana taqabbal du'a Rabbana taqabbal du'a Rabbana taqabbal du'a Rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allah